Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 8, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Baik, kita mulai. Ayo mengamati. Perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan gerhana bulan dan gerhana matahari. Apa perbedaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari? Bagaimana posisi bumi, bulan, dan matahari jika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari? Agar kamu memahaminya, pelajari uraian berikut. Kita akan pelajari pertama adalah gerhana bulan. Pernahkah kamu melihat gerhana bulan? Kapan gerhana bulan dapat dilihat? Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Nah, perhatikan, ini adalah posisi gerhana bulan. Jadi, matahari, bumi, bulan. Nah, jadi bulannya itu ada di posisi ketiga. Anggap posisi 1 matahari, posisi 2 bumi, posisi ketiga bulan, maka ini namanya gerhana bulan. Nah, yang melihat gerhana bulan ini adalah bagian bumi yang gelap sebelah kanan ini. Bagian bumi yang sebelah kiri ini tidak akan bisa melihat gerhana bulan. Jadi yang bisa melihat gerhana bulan adalah yang posisi gelap ini. Itu ya penjelasan singkatnya. Baik, kita lanjut. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalang bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada 2 macam, yaitu umbra dan penumbra. Ada 2 macam gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Adapun gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi. Bulan bergerak dan masuk ke dalam daerah penumbra bumi. Nah, ini contoh ya, gerhana bulan sebagian. Jadi sebagiannya gelap, sebagiannya terang biasa, normal ya. Kalau gerhana bulan total, semuanya gelap. Oke, nah untuk tugas pertama kamu, kamu mencari informasi tentang gerakan bulan dan gerhana bulan. Apa itu gerakan bulan? Apa itu gerhana bulan? Apa aja informasi mengenai gerakan bulan? Apa saja informasi mengenai gerakan gerhana bulan? Oke, itu untuk tugas pertama kamu di pembelajaran hari ini. Oke? Nah, selanjutnya tugas kamu yang kedua adalah mengamati peta pikiran. Perhatikan. Nah, di sini ada bumi, lalu melakukan apa saja bumi, yaitu bumi itu melakukan gerak rotasi dan gerak revolusi. Nah, gerak rotasi ini menyebabkan pergantian siang dan malam. Gerak revolusi bumi menyebabkan pembuatan kalender, gerhana bulan, gerhana matahari, dan pergantian musim. Nah, bumi memiliki satelit yang namanya bulan. Nah, bulan ini mempunyai gerak, yaitu gerak revolusi dan gerak rotasi. Nah, gerak rotasi bulan ini diakibatkan dengan mengelilingi bumi dan mengelilingi matahari. Ya, oke. Itu adalah peta pikiran. Nah, tugas kamu yang kedua adalah kamu buat peta pikiran yang di atas menjadi sebuah tulisan. Ya, jadi kamu rubah peta pikiran yang di atas ini menjadi sebuah tulisan karya kamu sendiri, versi kamu sendiri ya. Ini untuk tugas kamu yang kedua. Oke, jelas ya? Oke, ini peta pikirannya. Silakan kamu buat informasi menjadi tertulis. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan. Kita telah mengetahui bahwa bulan melakukan 2 jenis gerakan, yaitu gerakan rotasi dan revolusi. Ayo kita cari informasi yang lebih rinci tentang hal tersebut. Nah, di sini akan jelas, yaitu gerakan bulan. Nah, berikut jenis gerakan bulan berdasarkan akibatnya. Yang pertama adalah rotasi bulan.
Sama halnya bumi dan planet lainnya, bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal itu menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terdesak. Yang selanjutnya, revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Akibat revolusi bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Nah, jadi maksud fase bulan ini kamu akan melihat bulan setengah, bulan sabit, dan bulan purnama. Jadi tergantung waktu atau tanggalnya ya. Jadi tidak akan selalu berganti-ganti, itu namanya fase bulan. Yang ketiga, revolusi bulan mengelilingi matahari. Selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari. Karena bulan merupakan satelit alami bumi yang selalu bergerak mengelilingi bumi. Ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dapat ditemukan bahwa dalam satu tahun bulan hanya satu kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Makanya menyebabkan yaitu 12 bulan sama satu tahun di dalam kalender. Jadi itu penyebabnya ya. Jadi ketika bulan ikut mengelilingi bumi, ikut mengelilingi matahari bersama bumi selama satu tahun, nah bulan tersebut sudah mengelilingi bumi selama 12 kali. Maka dapat disimpulkan satu tahun itu, satu kali putaran matahari itu, bulan itu sudah 12 kali mengelilingi bumi. Maka disebut satu tahun itu 12 bulan. Ini kita lanjut. Manusia hanya dapat merasakan akibat yang disebabkan oleh gerakan bulan, baik gerakan rotasi maupun gerakan revolusi. Nah, di sini akan dijelaskan akibat-akibat dari gerakan bulan. Jadi, bulan juga bergerak itu mempunyai akibatnya. Nah, pertanyaan pertama adalah adanya fase-fase bulan ya. Fase-fase bulan maksudnya kamu akan melihat bulan sabit, bulan setengah, bulan purnama. Lalu yang kedua, nah ini kalau kamu tinggal di pesisir pantai, maka akan yang terjadinya pasang surut air laut. Jadi air laut itu kadang-kadang naik ke daratan, kadang-kadang dia turun. Oke. Yang ketiga, terjadinya gerhana, jelas ya. Setiap posisi matahari, bulan, dan bumi sejajar, maka akan terjadi gerhana. Yang keempat, permukaan bulan terhadap bumi akan selalu sama. Padahal yang berputar tapi akan terlalu sama. Oke, itu adalah akibat-akibat dari gerakan bulan. Nah, tugas kamu yang ketiga, berdasarkan informasi yang tadi Bapak bantu baca, nah, kamu melengkapi peta pikiran di bawah ini. Nah, di sini ya, gerakan bulan. Jelaskan rotasinya, lalu jelaskan revolusi mengelilingi mataharinya, lalu jelaskan juga revolusi mengelilingi buminya. Berdasarkan bacaan tadi. Itu untuk tugas kamu yang ketiga di pembelajaran hari ini. Oke, jelas ya? Baik, kita lanjut. Nah, bekerja bersama kelompok itu seru ya. Kita dapat saling mengisi dan melengkapi. Ayo kita perkuat kerjasama kita dengan berlatih menari dalam kelompok. Nah, di sini ayo kita berlatih menari gantar, sebuah tarian tradisional dari Kalimantan. Nah, di sini kamu tidak usah kamu jadikan tugas ya, tapi sebagai jadi pengetahuan kamu, gerakan-gerakan tari gantar. Nah, silakan kamu simak saja. Yang pertama, gerakan tangan memegang kusak. Keempat, jari tangan memegang kusak, menggenggam dari bawah ke atas, sedangkan ibu jari melingkar kusak dari atas. Posisi kusak vertikal saat digenggam. Pada saat menggerakkan tangan yang memegang kusak, sudut siku 25 derajat dan ke bawah hingga sudut 45 derajat dengan menggoncang-goncang bambu kusak, tangan pergelangan yang aktif bergerak. Oke, di sini maksud kusak itu adalah bambu ya. Nah, kamu bisa diperhatikan menggambar sebelah kanan ini, gitu ya. Yang kedua, gerakan tangan memegang senak. Nah, senak ini tongkat. Mungkin dalam bahasa Kalimantan ya. Dasar gerakan memegang senak dan cara menggenggamnya. Keempat, jari tangan memegang senak, menggenggam dari sisi luar, ibu jari menutup dari atas ujung senak. Senak posisi lurus di bawah. Pada saat diangkat, ujung bawah senak kurang lebih 1 jengkal dari lantai.
dan ditaruh kembali hingga ujung bawah sendak bertemu di dasar lantai di depan ujung kaki jari kaki kiri. Tekan gambar. Diangkat ya. Gerakan ini dilakukan dengan mengikuti gerakan kaki. Saat kaki melangkah, sendak diangkat, berdasarkan kaki diletakkan, sendak bertemu. Gerakan yang ketiga, gerakan kaki dan gerakan berjalan. Posisi awal kedua kaki sejajar sebelum kaki dilangkahkan, ujung jari kaki menumpuk atau menyentuh lantai. Kemudian dilangkahkan. Gerakan ini dilakukan bergantian dengan kaki melangkah kanan, kiri, dalam hitungan 1-4 atau sesuai dengan dikehendaki pelatih tari. Tumit kaki menumpuk lantai, sebaliknya jari-jari kaki ke atas dengan arah hadap kaki agak ke kanan 25 derajat dan lurus ke depan. Lalu tumit kaki diangkat, ujung jari-jari kaki menumpuk lantai, kemudian kaki ditarik ke belakang agak ke samping melampaui kaki kiri. Ujung jari kaki menyentuh lantai, berat badan pada samping. Ini ya, gambar gerakannya. Oke, nah yang selanjutnya gerakan keempat yaitu gerakan posisi badan. Pada dasarnya, gerakan dan posisi badan pada saat melakukan gerakan tari gantar dalam posisi biasa. Begitu juga pada gerakan tari lainnya dari pedalaman Kalimantan Timur. Kalaupun ada tekanan pada posisi badan, tekanannya tidak terlalu ditonjolkan seperti pada waktu badan merendah. Mata tidak ditonjolkan ke belakang seperti pada ciri khas tari Bali dan tidak membusukkan dada ke depan dan ke belakang hingga badan merendah untuk mengimbang. Nah, perhatikan gambar. Nah, oke. Nah, itu adalah sekilas tentang gerakan tari gantar. Nah, silakan kamu pelajari, tapi tidak usah kamu menjadi sebuah tugas ya. Jadi tugas kamu hanya 3. Nah, ini hanya kamu pelajari saja. Oke, baik anak-anak. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa 3 tugasnya kamu kasih nama, judul, tanggal yang jelas agar nanti mudah dikoreksinya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di materi yang selanjutnya.